Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial ini ya. Masya Allah. Beliau ini angkatan kami dulu di Gontor tahun 2005 ya. Iya. Namanya Mas Rizky. Nah, Rizky. Nama angkatan nama Blitza Remijen ya. Jadi kita dulu satu perjuangan, dan saat ini yang kemarin banyak bertanya tentang bagaimana sih solusi Ananda ketika memang sulit untuk masuk ke Gontor karena ada ijazah gitu kan. Karena wajib pakai ijazah. Iya. Kemudian apakah harus nunggu 1 tahun, kemudian harus kemanakah gitu. Nah ini beliau ini sahabat kami yang memiliki sebuah program bagus, yaitu Ma'had di Kairo ya, di Al-Azhar. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung simak saja. Sebelumnya kita perkenalkan dulu. Silakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Rizky. Saya satu angkatan dengan Ustadz Imam Hambali. Ya, seperti yang diceritakan tadi. Ya. Jadi gimana Ustadz ini? Apa yang akan kita bahas ini? Ya, jadi ini kan anak-anak yang pertama nih yang kita bahas nih, anak-anak calon santri Gontor ini yang khususnya yang ada di Bima Tren Darussalam Indonesia nih, ya. Kita ada kesulitan memang terkait dengan masuk Gontor itu harus pakai ijazah. Nah, ini kan ada solusi katanya kalau memang tujuan kita mau kuliah di Al-Azhar tapi lewat Gontor gitu kan. Kalau memang nggak bisa lewat Gontor, langsung ke Al-Azharnya itu bisa nggak sih? Gitu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf Ustaz. Bukan maksud untuk melangkahi Gontor ya. Tidak ada maksud untuk melangkahi Gontor dan tidak ada niatan buruk lah intinya. Cuman kita hanya memfasilitasi saja memang. Betul. Memang ada di Mesir itu ada yang namanya di Rosa Khosoh, ada yang namanya Ma'had Al-Azhar, itu yang memang dibuat persiapan untuk masuk Al-Azhar. Karena di Al-Azhar itu tidak hanya orang Mesir aja yang kuliah di sana, tapi dari seluruh dunia itu banyak juga yang kuliah di Al-Azhar. Jadi rata-rata kendalanya, saya bicara berdasarkan pengalaman saya selama kuliah di sana ya, itu memang banyak rata-rata orang asing itu yang kesusahan dalam belajar di Al-Azhar. Terutama kendala bahasa. Karena pertama dosen itu menjelaskan dengan bahasa Amiyah, Arabnya Arab Amiyah, Arab Mesir. Lalu yang kedua, materi pelajarannya juga semuanya berbahasa Arab. Nah, diktatnya dan lain-lain, otomatis kan kalau yang bahasa Arabnya sangat lemah atau nol putul sama sekali, misalnya lulusan SMA atau lulusan umum, nah ini otomatis jelas mereka kesusahan. Nah, dengan adanya di Rosa Khosoh atau Ma'had ini, maka ini mempermudah. Jadi memang dibuat sekolah persiapan dulu. Nah, siapa saja yang boleh masuk situ, semua boleh, laki perempuan boleh, maksimal umur 30 tahun. Maksimal umur 30 tahun. Minimal ya lulusan SD. Lulusan SD lah ya. Untuk idealnya ya. Karena tinggal di negara orang kan. Kalau terlalu kecil, kalau nggak ada yang jaga di sana, kecuali ada orang tuanya di sana tinggal, tidak masalah. Tapi kalau dia hanya sendiri di sana ya kasihan. Sebenarnya dari usia SD pun bisa, cuman ya itu tadi. Kalau nggak ada orang tua yang menjaga di sana ya kasihan. Betul. Jadi untuk kemandirian anak ini kan ya minimal setelah lulus SD lah, berarti dalam usia SMP SMA. Tapi tidak menuntut kemungkinan juga ada yang sudah lulus SMA atau mereka sempat kuliah 1 tahun di sini lalu pengen lanjut ke Al-Azhar. Tapi karena dia bekal bahasa Arabnya ini masih minim dan dia tidak bisa bersaing ketika ngikut ujian Kemenat yang di sini, maka mau nggak mau dia harus masuk Ma'had dulu, belajar dulu di sana. Betul. Itu Ustaz. Iya, jadi
ini merupakan terobosan yang luar biasa ya. Katanya nih, yang pertanyaan kedua nih, kalau masuk Mahat itu nggak perlu tes lagi lewat Kemenak gitu ya, betul? Ya, karena memang ijazah dari Mahat sendiri itu sudah diakui sama Al-Azhar. Jadi gini Ustaz, prosesnya saya jelaskan dari awal ya, betul. supaya edukasi. Jadi prosesnya ketika anak ini nanti sampai di Mesir, mereka ini akan kita akan ajak untuk lapor diri, lalu lapor pendidikan dan lain-lain, baru kita ajak untuk daftar ke Dirosah Khosoh dulu. Jadi yang pertama kali mereka masuk tuh Dirosah Khosoh. Dirosah Khosoh ini khusus di sana digembleng masalah bahasa. Nah, di Dirosah Khosoh ini nanti setelah 6 bulan akan ada ujian, namanya musabaqah untuk masuk ke Mahat. Nah, di Dirosah Khosoh ini setelah 6 bulan tadi ujian, itu nanti menentukan kelas mereka di Mahat nanti. Jadi di sana ada ibtidaiyah, ada sanawiyah. Ibtidaiyah itu kalau di Mesir itu setara SMP. SMP di sini ya? Di sana SMP. Ibtidaiyah itu SMP. Kalau sanawiyah itu SMA. Kan kalau di sini kan sanawiyah itu SMP. Aliyah itu SMA kan. Di sana nggak ada aliyah. Aliyah itu ya kuliah. Jamiah aliyah itu kuliah gitu. Jadi nanti ketika selesai 6 bulan di Dirosah Khosoh, dia ikut tes musabaqah. Lah nanti ini akan menentukan kelas dia di Mahat nanti duduk di kelas berapa. Apakah di ibtidaiyah berarti SMP, ataukah dia SMA aliyah sanawiyah gitu loh. Nah, nggak menutup kemungkinan kalau misalnya anak ini pinter, ketika dia ikut tes, walaupun seharusnya dia usianya masih SMP, tapi ketika dia pinter dan lulus ujian, bisa langsung ke ibtidaiyah, berarti langsung setara SMA. Itu nggak menutup kemungkinan, makanya semua tergantung si anak ini anak rajin apa enggak. Nah, betul. Nah, tapi tolak ukurnya itu apa sih tesnya itu? Kalau di Dirosah Khosoh hanya bahasa saja. Bahasa. Untuk masuk ke Mahat itu nanti bahasa aja. Nanti setelah di Mahat, memang itu kompleks pelajarannya sama seperti sekolah umum di sini. Selain pelajaran agama, pelajaran bahasa Arab juga masih ada. Ada pelajaran umum juga kayak matematika, fisika, kimia itu juga ada juga. Itu untuk di Mahatnya ya. Oke. Karena Mahat ini memang setara dengan sekolah SMP SMA memang gitu loh. Tapi kalau yang di Dirosah Khosoh tadi memang hanya khusus bahasa doang. Khusus bahasa aja. Iya, gitu. Berarti kita ketika masuk ke sana SMP ataupun usia SMA, semua harus masuk Dirosah Khosoh dulu? Ya, itu untuk mengetes kemampuan mereka bahasa Arab. Selama 6 bulan itu? Nah, kalau bisa langsung tes gitu supaya placement tes ke tadi yang SMP? Nggak bisa, kecuali memang kalaupun yang langsung daftar Universitas Al-Azhar yang ikut jalur Kemenak di sini, itu kan mereka di sini ada 2 jalur Pusiba. Pusiba itu nanti jadi mereka tes bahasanya tuh di sini. Ada yang jalur yang langsung tesnya di sana di Dirosah Khosoh. Setahu saya waktu itu tuh tahun 2009 apa 10 ya, itu dimulainya ada peraturan seperti itu tuh kayak tahun 2009 atau 2010. Jadi semua yang mau masuk Universitas Al-Azhar itu yang dari orang asing itu harus digembleng secara bahasa dulu supaya mereka nggak kesusahan. Iya. Oke. Jadi seperti itu ya proses dari awalnya. Sehingga tambahan lagi Ustaz. Jadi di sana itu setiap 6 bulan sekali ada ujian kenaikan. Makanya tadi saya bilang dulu pernah ada kasuistis ya, maksudnya ada kasus, bukan kasus sebenarnya. Jadi ada satu anak itu umurnya masih 15 tahun, tapi karena dia pinter, di umur 15 tahun tuh udah kuliah. Dia sudah kuliah. Oh gitu. Karena di Mahatnya nggak lama, jadi dia harusnya tuh dia berangkat dari lulusan SD. Tapi dia di Mahat sama di Dirosah Khosohnya tuh cuma total sekitar 2,5 tahun sudah selesai. Jadi kan dia tempuh SMP SMA-nya hanya 2,5 tahun. Langsung kuliah dia. Nah, nggak menuntut yang seperti itu. Makanya bekal anak ini sangat penting sebelum berangkat. Makanya kan sering ada yang nanya, anak saya ini umum bisa nggak berangkat? Bisa, cuman ya nanti mau belajar nggak di sana gitu loh. Kalau nggak mau belajar, yang ada nanti malah kesusahan, nggak lulus di Mahat, nggak bisa kuliah ke Al-Azharnya juga, ya nggak selesai. Akhirnya percuma mentok gitu loh. Iya, mentok di situ. Maka kalau saya pribadi selalu sarankan
kalau memang ini anak nol putul, maka dia harus dimotivasi, memang benar-benar dia harus rajin belajar. Betul, Atau betul. kalau enggak yang kita berangkatkan ini ya memang anak-anak yang memang sudah dipersiapkan minimal bekal bahasa Arab dan Al-Qur'annya ada. Oke. Gitu. Nah, oke, kita berbicara bekal ya. Antum kan kuliah di sana juga kan, Al-Azhar dulu kan ya. Nah, kurikulum apa sih yang perlu kita create gitu untuk menyiapkan bekal anak-anak ini selain bahasa Arab dan juga Al-Qur'an? Apakah supaya tadi kayak umur yang 15 tahun tahu-tahu udah kuliah gitu? Intinya di situ, Zat. Intinya di bahasa Arab dan Al-Qur'an. Karena hafalan atau hafalan. Oh, hafalan. Ya, bahasa Arab kenapa kunci di situ ya? Karena semua pelajarannya bahasa Arab. Kalau dia bahasa Arabnya bagus, dia bisa memahami diktat kuliah itu dengan bagus otomatis. Lugohnya Amiyah Dursul Lugoh yang kita pelajari Gontor atau enggak? Apanya? Pelajaran bahasa Arab. Kalau buku diktatnya ya Fushah. Bahasa Fushah, kayak bahasa buku kitab lainnya lah ya. Tapi kalau dosen ketika nerangkan di kelas itu memang rata-rata pakai bahasa Amiyah Mesir. Nah, ini dua bahasa yang memang harus dikuasai. Jadi paling nggak minimal bahasa fushahnya dulu lah, bahasa Arab fushahnya dulu, betul. Buat mempelajari buku. Nah, nanti bahasa amiyahnya ini sambil berjalan juga bisa sebenarnya. Tapi memang ada beberapa kendala juga dulu ketika saya di sana itu teman-teman yang dari Pondok Salaf terutama ya, yang mana mereka ini memang secara keilmuan tentang nahwu shorof nggak usah diragukan lah ya. Betul. Mereka lebih pintar dari yang alumni Gontor jelas. Tapi mereka nggak bisa ngomong, Ustaz. Oh, itu masalah juga ya? Masalah juga. Mereka nggak bisa ngomong, mereka cuma bisa ngerjakan soal-soal itu. Ya pintar mereka kalau suruh kerjakan itu. Tapi kalau suruh ngomong nggak bisa. Jadi memang muhadasah itu penting. Jadi memang harus dipersiapkan pertama basic bahasa Arab Fusha, lalu basic bahasa Arab Amiyah Mesir. Terus habis itu muhadasah ini kita lebih sarankan ke amiyahnya karena kehidupan mereka nanti di sana ini kan dengan orang-orang Mesir tidak hanya dengan orang Indonesia, jadi lebih baik muhadasahnya muhadasah amiyah karena kalau fusha sangat minim dipakai. Fusha cukup untuk akademik lah. Iya betul. Kalau amiyah ini memang penting untuk kehidupan mereka di sana nanti. Mereka ke pasar, mereka belanja, sekolah di jalan, di angkot, di bis lah itu kan butuh bahasa amiyah. Baik. Karena memang jauh sekali perbedaannya antara fusha sama amiyah itu. Nah jadi nanti bekal-bekal itu kan bisa